adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Seperti biasanya sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Karena kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau telah memberkati kami, dari kami bangun Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau memuji nama-Mu Tuhan di hari baik ini Tuhan, di hari kenaikan-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan betapa baik yang Kau Tuhan terhadap kami Tuhan, dan kami juga dapat mendengarkan firman-Mu agar kami dapat melaksanakan di kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama berdoa. Sekarang Kak Kiji mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, adik-adik tahu nggak? Karena lagu itu sesuai dengan hari ini. Hari ini hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau gitu, kita mau nyanyi bareng-bareng, nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Nah, adik-adik 1-2, tadi kita udah sama-sama nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menyanyi lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang, untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik boleh sambil sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau duduk dengan tenang di rumah kami masing-masing untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh ajari kami yang masih kecil ini untuk boleh memahami setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga dalam hidup kami sehari-hari, kami boleh belajar melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, ampuni jika ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Adik-adik yang di rumah boleh persiapkan Alkitabnya ya. Kak Janti akan membantu adik-adik untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini, dan adik-adik yang di rumah boleh melihat ke Alkitabnya masing-masing ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke surga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita sama-sama lebih memahami lagi cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Janti akan mengulangnya melalui cerita bergambar atau video berikut ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu menampakkan dirinya kepada murid-murid yang dikasihinya, kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di sana adalah tempat di mana Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Adik-adik, apa sih makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga? Yaitu sebagai penggenapan dari firman Allah dan sebagai pembuktian bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya anak Allah yang mampu menebus manusia dari dosa. Kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga juga merupakan puncak dari pekerjaan Tuhan Yesus selama di dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan untuk membawa semakin banyak lagi orang-orang yang belum percaya menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat dunia. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya meneruskan kembali pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu membawa lebih banyak lagi orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau mengajak kita
bekerja sama untuk menjadi penerus dan penyebar firman Tuhan selama kita ada di dunia. Contoh memberitakan firman Tuhan yang bisa kita lakukan, bisa kita mulai dari rumah kita masing-masing dulu loh adik-adik. Contoh yang pertama adalah kita selalu disiplin untuk sekolah minggu atau beribadah secara online. Yang kedua, kita rajin berdoa setiap hari atau setiap waktu. Yang ketiga, kita boleh menghormati orang tua dan juga mengasihi orang tua. Yang keempat, kita mengasihi kakak dan adik kita di rumah dan kita mau bermain bersama atau berbagi dengan kakak dan adik. Yang kelima, kita rajin untuk mengerjakan tugas sekolah atau belajar sekolah online. Nah, adik-adik, kelima perbuatan ini yang kita lakukan di dalam rumah adalah suatu bentuk perbuatan untuk kita juga memberitakan firman Tuhan. Karena setiap perbuatan yang baik adalah wujud dari melakukan firman Tuhan. Sehingga yang di sekeliling kita bisa melihat bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan dan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk dari Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita pun belajar untuk mengasihi sesama. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami firman Tuhan yang diberitakan dan kita sama-sama mau belajar untuk memberitakan firman Tuhan yang dimulai dari rumah kita dulu. Lalu kita belajar melakukan dan memberitakan firman Tuhan di luar rumah kita nanti. Nah adik-adik, Kak Janti akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Kak Janti ajak adik-adik untuk duduk tenang dan dalam sikap doa, kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu buat hidup kami, buat keluarga kami, dan buat diri kami sendiri. Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh mendoakan teman-teman kami terkasih dimanapun teman-teman kami berada, supaya semakin banyak lagi orang-orang yang percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan mari Tuhan ajari kami untuk kami yang masih kecil ini belajar memberitakan firman Tuhan yang bisa kami mulai dalam kehidupan kami sehari-hari dulu di rumah kami masing-masing. Dan dimanapun kami berada, kami boleh melakukan firman Tuhan dengan benar. Sehingga setiap orang yang melihat percaya bahwa Kristus adalah juru selamat dan kami adalah anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan, kami berikan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan ampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini sebagai ungkapan syukur kita untuk memaknai kenaikan Tuhan Yesus naik ke atas surga, maka adik-adik Kak Janti ajak untuk mempraktekkan contoh 5 perbuatan yang tadi Kak Janti sebutkan, yaitu seperti sedang beribadah sekolah minggu secara online, sedang berdoa, mengasihi orang tua, yaitu bisa membantu mama papanya di rumah masing-masing, mengasihi adik kakak, mungkin bisa berbagi makanan atau sedang bermain bersama, lalu sedang sekolah atau mengerjakan PR-nya. Nah, adik-adik bisa mempraktekkan salah satunya saja, tidak perlu semuanya, lalu minta mama papa untuk membantu merekam kegiatan adik-adik tersebut secara singkat, dan nanti video rekamannya boleh dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Nah, adik-adik, Kak Janti tunggu aktivitasnya. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum kita menutup untuk ibadah kenaikan kita ini, kita akan nyanyi bareng-bareng untuk nyanyi lagu persembahan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Nah adik-adik pasti tahu kan? Untuk persembahannya jangan lupa untuk minta tolong mama papanya untuk mentransferkan persembahannya ke rekening gereja kita. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.
ijabkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah nyanyi bersama-sama. Sekarang kita mau menutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan, memberikan kami waktu Tuhan, dan telah mempersiapkan hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu sama kami melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami di rumah masing-masing. Tuhan, berkatilah apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan selama ibadah ini agar menjadi baik Tuhan, dan agar kami dapat melaksanakan sesuai firman-Mu di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sampai jumpa hari Minggu. Dadah.